Dahulu kala di desa terpencil, tinggallah seorang ibu dan anaknya yang bernama Jaka Tarub. Jaka Tarub sudah ditinggal ayahnya sejak ia masih kecil. Suatu hari mereka sedang berbincang-bincang. Ibu kenapa, Bu? Ibu tidak apa-apa, Nak. Hanya batuk biasa saja. Nak, ada yang ingin Ibu katakan padamu. Ada apa, Bu? Nak, Ibu lihat, kamu sudah semakin dewasa. Sudah pantas untuk meminang gadis. Lekaslah menikah. Ibu ingin menimang cucu sebelum Ibu pergi. Tapi Jaka belum ingin menikah, Bu. Tapi, jika Ibu sudah tiada nanti, siapa yang akan mengurusmu? Jangan berbicara seperti itu, Bu. Ibu hanya merasa semakin lelah, Nak. Keesokan harinya, Tumben Ibu yang menyiapkan semuanya hari ini. Sudahlah, tidak apa-apa. Ibu ingin kamu tidak terlalu kelelahan saat bekerja nanti. Terima kasih, Bu. Sepertinya hari ini Ibu tidak bisa pergi bertani denganmu. Ya sudah, biar Jaka saja, Bu. Ibu istirahat saja di rumah. Jaka pergi dulu ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati ya. Jaka pun menuju sawahnya untuk bertani. Walaupun hanya pergi bekerja sendirian, ia tetap semangat demi ibunya yang sedang lemah di rumah. Setelah selesai bekerja, Jaka pun pulang ke rumahnya. Assalamualaikum, Bu. Bu, Ibu kemana ya? Kok rumah berantakan? Tak lama kemudian, Jaka Tarub menemukan ibunya tergeletak di lantai. Ibu! Bu, Ibu kenapa, Bu? Maafkan semua kesalahan Ibu, Nak. Ibu harus pergi. Ini permintaan terakhir Ibu. Carilah pendamping hidupmu agar ada yang mengurusmu nanti, Jaka. Jangan tinggalkan Jaka, Bu. Jaka Tarub menyesali perbuatannya yang telah membiarkan ibunya yang lemah di rumah sendirian. Ia kemudian menyendiri dan terlihat selalu murung. Suatu hari, Jaka Tarub pergi ke hutan untuk menghilangkan beban pikirannya. Sementara itu, terlihat 7 bidadari cantik sedang meminta izin kepada ayah dan ibunya untuk pergi ke Mayapada. Ayah, Ibu, saya dan adik-adik mohon izin untuk pergi ke Mayapada. Mereka rindu ingin mandi di danau. Pergilah, Nak. Tapi ingat, pada saat trompet kerajaan berbunyi, kalian semua harus segera kembali ke istana. Iya, Ayah, kami semua mengerti. Iya, Ayah, kami akan segera kembali ketika trompet kerajaan berbunyi. Berhati-hatilah, Nak. Baik, Bu. Para bidadari pun menuju Mayapada dan mandi di danau sembari bercanda gurau. Suatu ketika, Jaka Tarub sedang di hutan untuk menghilangkan kepenatan sambil berburu makan siang. Tanpa disengaja, Jaka Tarub mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda. Sepertinya aku mendengar suara canda wanita. Di mana ya? Wah, ada 7 wanita cantik ternyata. Mungkin salah satu di antara mereka adalah jodohku. Jaka Tarub berjalan mendekat menuju danau. Kemudian, ia menemukan pakaian wanita-wanita tersebut yang tergeletak berserakan. Setelah memilih, ia mencuri salah satu selendang dan menyembunyikannya. Cepat adik-adikku, saatnya kita kembali ke kayangan. Ayah sudah memanggil kita untuk pulang. Tapi Kak, selendangku tidak ada. Aku tidak bisa pulang tanpa selendang itu. Bagaimana ini?
Padahal selendang adik Nawangwulan tadi ada di sebelah selendangku. Aku sudah mencoba mencari selendang adik Nawangwulan, tapi tak kunjung ketemukan juga. Iya, aku juga sudah mencoba mencarinya. Apa yang harus kita lakukan, Kak? Kita tidak bisa terus-terusan berada di bumi, kita harus pulang ke Kahyangan sekarang juga. Maafkan kami adik Nawangwulan, mungkin sudah takdir adik untuk tinggal di bumi. Tapi Kak, bagaimana dengan aku di sini? Kami tidak bisa berbuat apa-apa, Nawangwulan. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal, Nawangwulan. Aku mohon, jangan tinggalkan aku, Kak. Keenam bidadari cantik itu pun meninggalkan Nawangwulan sendirian. Selendang Nawangwulan masih belum ia temukan. Nawangwulan merasa kesepian dan menangis di tepi danau. Jakataru pun akhirnya keluar dari persembunyiannya. Ia mendekati Nawangwulan dan menghiburnya. Mengapa engkau menangis, wahai gadis cantik? Selendangku hilang. Aku tidak bisa kembali ke Kahyangan tanpa selendang itu. Kahyangan, jadi kamu seorang bidadari? Tidak usah takut begitu, aku tak akan melukaimu. Daripada tinggal di hutan sendirian, bagaimana jika kau ikut ke rumahku? Kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara. Benarkah? Iya, kau bisa tinggal selama apapun yang kau mau. Terima kasih. BTW, nama kamu siapa? Namaku Nawangwulan. Nama yang bagus. Aku Jakataru, ayo ikuti aku. Kakak-kakak dari Nawangwulan merasa takut untuk menghadapi ayah mereka. Mereka takut ayah dan ibu mereka akan marah karena mereka pulang ke Kahyangan tanpa Nawangwulan. Ketakutan mereka pun akhirnya benar-benar terjadi. Kemana adik kalian Nawangwulan? Kemana Nawangwulan? Kenapa kalian pulang tanpa dia? Maafkan kami ayah, ibu. Nawangwulan tidak bisa kembali ke Kahyangan karena selendangnya hilang. Iya Ibu, selendang adik Nawangwulan tak kunjung kami temukan meskipun sudah kami cari. Ayah kecewa pada kalian karena tidak bisa menjaga adik kalian. Maafkan kami, Ayah. Sudahlah, jangan menyalahkan mereka. Mungkin sudah takdir Nawangwulan untuk tinggal di bumi. Apa yang harus kita lakukan untuk Nawangwulan, Patih? Hamba setuju dengan perkataan Ratu Sekardewi Raja. Mungkin memang sudah takdir Nawangwulan untuk tinggal di Mayapada. Kita tak perlu melakukan apa-apa. Berharaplah hal buruk tak terjadi pada Nawangwulan. Baiklah kalau begitu. Hari demi hari antara Jakataru dan Nawangwulan pun telah berlalu. Mereka semakin menyatu dan saling mengenal satu sama lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menikah. Tapi, ada beberapa pihak yang tidak suka dengan pernikahan mereka. Orang itu adalah Laras dan Arya. Aku benci dengan pernikahan mereka. Aku pun sama, Laras. Kita harus menghancurkan pernikahan mereka. Tapi, apa rencanamu? Kamu harus membantuku untuk mendapatkan Jaka. Baik, aku akan membantumu. Tapi, apa imbalannya? Sebagai imbalannya, aku akan membantumu untuk mendapatkan Nawangwulan. Baiklah, aku setuju. Jaka, kemari sebentar. Ada apa, Arya? Jaka, apa kamu tidak curiga pada istrimu? Apa maksudmu, Arya? Bukankah selama ini istrimu selalu melarangmu untuk tidak membuka bakul nasi?
Iya, tapi apa masalahnya? Apa kamu tidak curiga beras di lumbung rumahmu masih utuh seolah tak pernah dipakai? Jaka tidak akan curiga Laras, dia kan sudah mempunyai istri secantik Nawang Wulan. Yang geus balik deh, geus burit. Pada saat Jaka Tarub pulang ke rumah, ia melihat istrinya Nawang Wulan sedang memasak. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Akang udah pulang rupanya. Ada apa memangnya Dinda? Bolehkah aku meminta tolong? Meminta tolong untuk apa Dinda? Tolong jagakan api ini ya Kanda, karena aku sedang memasak nasi. Memangnya Dinda mau pergi kemana? Aku hendak pergi ke sungai untuk mencuci pakaian, Kang. Baiklah Dinda. Tapi ingat, Akang tidak boleh membuka tutup kukusan ini. Akang harus ingat dengan janji Akang. Tenang saja Dinda, Akang tidak akan lupa dengan janji Akang. Setelah Nawang Wulan pergi, Jaka Tarub ingat dengan perkataan teman-temannya. Karena hatinya dipenuhi dengan rasa penasaran, Jaka Tarub pun membuka tutup kukusan yang ada di depannya. Hah? Ternyata selama ini Dinda hanya memasak dengan setangkai padi. Pantas saja padi di lumbung masih banyak. Sedang apa kau, Akang? Akang tidak sedang apa-apa Dinda. Akang pergi dulu ya. Ada pekerjaan yang harus Akang selesaikan. Setelah Jaka pergi, Nawang Wulan pun membuka isi kukusannya. Pada saat itu juga, Nawang Wulan curiga pada suaminya Jaka Tarub karena setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Tahulah ia bahwa suaminya telah membuka kukusan itu hingga kesaktiannya hilang. Sejak saat itulah, Nawang Wulan harus menumbuk dan menapi beras untuk dimasak, seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu hari Nawang Wulan menemukan selendang bidadarinya yang terselip di antara tumpukan padi. Tahulah ia bahwa suaminya lah yang telah menyembunyikan selendang itu. Ternyata selama ini Jaka Tarub lah yang telah menyembunyikan selendangku. Dan karena isi lumbung terus berkurang, pada akhirnya aku bisa menemukannya kembali. Ini pasti sudah kehendak yang di atas. Setelah Nawang Wulan mengetahui bahwa selendangnya dicuri oleh suaminya, Nawang Wulan pun memutuskan untuk kembali ke Kahyangan dan meninggalkan Jaka Tarub dan anaknya. Akang, Dinda, Akang, maafkan aku. Aku harus pergi. Tolong jaga anak kita, Kang. tapi Dinda, aku tidak sanggup menjaga Nawang Asih sendiri. Aku percaya Akang bisa menjaga Nawang Asih. Apa Dinda tega meninggalkan Asih sendiri tanpa Dinda di sisinya? Tapi di sini bukan tempatku. Tempatku adalah di Kahyangan. Ibu, jangan tinggalkan Asih sendiri, Bu. Kamu tidak sendiri, Nak. Ada ayah di sini. Tapi Bu, kami ingin Ibu bersama kami di sini. Ibu tidak akan pergi jauh dari kalian. Ibu akan mengawasi kalian dari Kahyangan. Ibu, jangan tinggalkan Asih, Bu. Nawang Wulan pun pergi ke Kahyangan. Tapi, Kahyangan mereka diserbu oleh segerombolan jin jahat pimpinan Raja Bintara yang sudah lama ingin mempersunting Nawang Wulan dan ke-6 kakaknya. Mana ketujuh calon istriku? Apa maksudmu? Apa maksudmu berbicara seperti itu? Dulu saya sudah bilang pada kalian bahwa saya akan menikahi ketujuh putri kalian. Itu kan dulu, sekarang beda lagi. Iya, itu kan dulu. Lagi pula saya sebagai ibu tidak akan mengizinkan ketujuh putriku untuk menikah denganmu. Jangan paksa aku untuk melakukan kekerasan pada kalian.
Kami tidak takut dengan ancamanmu, Bintara. Jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu pada putri kalian. Lepaskan putriku! Tidak, putrimu akan aku jadikan istri. Patih, bawa putriku kembali. Baik, Raja. Prajurit, serang! Setelah selesainya peperangan itu, Nawang Wulan pun kembali ke Mayapada untuk menemui Nawang Asi dan Jakataru. Ibu, Iya anakku, apakah ibu kembali lagi? tidak anakku. Rumah ibu bukan di sini. Apakah Dinda akan kembali lagi ke Kayangan? Lalu bagaimana kalau kami merindukan Dinda? Kenanglah aku ketika kalian melihat bulan, maka aku akan menghibur kalian dari atas sana. 생각고 있죠 한숨